Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sagita. Saya di kelas PAI 6H. Konsentrasi Al-Quran Hadis akan menayangkan sebuah video pembelajaran dalam rangka tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih ibadah. Berikut videonya. Baik, di sini kita akan belajar mengenai salah satu materi fikih ibadah, yaitu mengenai toharo dan najis. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita masuki materi mengenai toharo. Nah, pengertian toharo. Pengertian toharo itu secara bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah toharo merupakan bersih dari hadas dan najis. Nah, selain itu, toharo juga diartikan sebagai mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, hukum dari toharo adalah wajib di atas tiap-tiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, karena kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah, sehingga kesucian dan kebersihan lahir yang merupakan wasilah atau sarana untuk meraih kesucian batin. Nah, tadi kita telah mempelajari pengertian dari toharo. Sekarang kita masuki mengenai alat dari toharo. Alat dari toharo itu adalah air dan tanah. Air dapat dipergunakan untuk berwudu atau mandi, sedangkan tanah itu dapat dipergunakan untuk bertayamum sebagaimana gantinya wudu atau mandi. Kemudian ada beberapa air yang termasuk dalam kategori toharo, yaitu yang pertama ada air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air yang lagi suci dan mensucikan. Ini air yang jelas-jelas sudah berasal dari mata airnya, atau memang jelas bahwa air itu tidak mengandung apapun, suci dari sifat, zat, dan rasanya. Kemudian yang kedua itu ada air musyammas. Air musyammas yaitu air yang terkena langsung panas matahari. Nah, air tersebut itu tetap suci karena ia tidak terkena najis dan mensucikan, yakni dapat menghilangkan najis dan hadas karena ia masih tetap disebut dengan air mutlak. Tetapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya air musyammas ini makruh. Kemudian yang ketiga ada air musta'mal. Air musta'mal yaitu air suci namun tidak menyucikan. Ia adalah air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas atau bentuk ibadah lainnya seperti memperbarui wudhu. Nah, air jenis ini makruh dipakai untuk mengangkat hadas, akan tetapi boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, jadi itu pengertian dari air mustakmal. Kemudian yang keempat ada air mutanajis. Air ini terdapat dua keadaan. Yang pertama, apabila najis itu mengubah salah satu di antara rasa, warna, atau baunya, maka ulama itu sepakat tidak dapat dipakai untuk bersuci. Tetapi dalam keadaan yang kedua, apabila air itu tetap dalam keadaan mutlak dengan arti salah satu diantaranya tidak ada yang berubah dari ketiga sifat tadi, maka hukumnya itu suci dan menyucikan. Maka boleh dipergunakan apabila tidak ada unsur kerusakan di dalamnya. Nah, kita masuki kepada pembagian jenis toharo. Nah, ada beberapa jenis dari toharo. Yang pertama itu ada toharo hakiki. Toharo secara hakiki maksudnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharo hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah
atau air kencing itu tidak sah sholatnya, karena dia tidak terbebas dari kesucian yang hakiki. Dan cara menghilangkan najis itu bermacam-macam, tergantung tingkat najisnya. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya, di dalam pembahasan najis intinya. Kemudian yang kedua itu toharoh hukmi. Toharoh hukmi adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar atau dalam kondisi janabah. Toharoh hukmi ini tidak terlihat secara kotor dalam fisik, tetapi boleh jadi itu terjadi kotoran dalam diri kita, namun tidak adanya kotoran yang ada pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum, makanya dikatakan sebagai toharoh hukmi. Nah, seperti misalnya seseorang yang tertidur batal wudunya, boleh jadi secara fisik itu tidak ada kotoran yang menimpanya, namun dia wajib mengulang wudunya untuk melaksanakan ibadah sholat atau tawaf atau ibadah lainnya. Maka toharoh hukmi ini dapat dilakukan dengan cara berwudu atau mandi janabah. Nah, sekarang kita masuki materi mengenai najis. Nah, najis merupakan lawan dari kata toharo tadi, yaitu berarti secara etimologi sesuatu yang dapat mengotori, menjijikkan. Dan sedangkan menurut istilah atau terminologi, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Nah, ada salah satu ulama bernama Sayyid Sabiq. Beliau menjelaskan bahwasannya najis merupakan kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri daripadanya dan mensucikannya apa yang dikenainya. Nah, kemudian kita masuki dalil mengenai najis yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, kita masuki jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis menurut syariat Islam itu ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan, yang contohnya itu seperti kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI. Dan cara mensucikan benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Itu hanya boleh bagi yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan itu terhitung najis berat. Kemudian najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Nah, yang tidak ringan dan juga tidak berat. Misalnya segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur apapun bentuknya. Adapun cara mensucikannya yaitu dengan dibasuh dengan air sampai hilang sifatnya. Dan apabila sudah berulang kali dicuci tetap bekasnya masih ada juga, maka hukumnya dianggap suci dan dimaafkan. Kemudian najis yang ketiga yaitu najis mughalazo atau berat. Nah, najis ini termasuk di dalamnya yaitu anjing dan babi. Keduanya itu merupakan binatang haram yang apabila terkena najis ini maka cara mensucikannya dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian kita masuki kepada benda-benda yang terkena najis. Nah,
ada banyak sekali benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai najis. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia itu termasuk haram, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun yang kedua itu darah. Darah itu segala macam darah itu terhitung najis kecuali hati dan limpa. Kemudian nanah. Kemudian yang keempat, segala benda cair yang keluar dari dua pintu, baik kubur atau dubur. Kemudian yang kelima itu arak, setiap minuman keras itu yang memabukkan atau khamar. Dan yang keenam itu anjing dan babi. Ketujuh, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Kemudian yang kedelapan, kotoran hewan yang dapat dimakan atau yang lainnya. Yang kesembilan, air luka yang berubah baunya. Yang kesepuluh, muntahan. Yang kesebelas, makanan yang dikeluarkan kembali dari perut binatang untuk dimakan kedua kalinya. Itu biasanya binatang babi. Kemudian yang ke-12, susu hewan yang tidak dapat dimakan selain manusia, seperti susu keledai, betina dan anjing hutan, itu tidak boleh diminum. Nah, tadi kita telah mempelajari toharo dan najis. Sekarang kita akan mempelajari hikmah dari keduanya. Hikmah dari keduanya yaitu dengan bersuci kita akan menjadi pribadi yang lebih sehat. Nah, lebih sehat, lebih kuat karena menerapkan sikap bersuci tadi. Kemudian kebersihan dan kesehatan jasmani yang kita dapatkan melalui bersuci itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita. Dan kemudian toharoh dari najis itu merupakan suatu syarat sahnya melakukan sebuah ibadah. Dan toharoh berisi ketentuan dan adab dengan penuh kesadaran kedisiplinan dan akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi diri kita. Dan dengan adanya toharoh itu manusia menginginkan agar terpeliharanya kesucian diri, baik secara lahir maupun batin. Dan dengan kita menerapkan toharoh, disiplin toharoh dengan membiasakannya, maka manusia seperti kita umat muslim akan merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Mungkin sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan. Mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.